Lukas pasal yang ke-13 ya Bapak Ibu. Injil Lukas pasal yang ke-13 yaitu ayat 1 sampai 5. Bagian yang pertama masih banyak perikopnya itu ya. Nah, 5 ayat ini berbicara tentang dosa dan penderitaan, Bapak Ibu. Tentang dosa dan penderitaan. Coba kita lihat dulu. Ayatnya yang berbunyi demikian. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Nah, saudara, kita bisa melihat akibat dosa, mundur ke belakang untuk mengingat kembali ya di kitab Kejadian pasal yang ketiga. Maka kita melihat akibat dosa itu hubungan ya manusia menjadi rusak di situ. Hubungan manusia dengan Allah yang jelas ya, saudara, di mana manusia itu mengalami ketakutan setelah mereka melanggar perintah yang diberikan itu. Mereka ketakutan, akhirnya mereka bersembunyi. Nah, seharusnya orang memandang ketika berdosa begitu, saudara. Tapi lihatlah untuk masa sekarang, ya, ketika orang melakukan dosa justru tidak bersedih ya, saudara. Justru terkesan apa? Tertawa begitu. Ya, suatu saat ada pasangan yang datang, saudara, ya, di tempat saya waktu itu ingin diberkati, ya. Sepasang laki-laki perempuan ingin diberkati di gereja. Loh, baru datang, kemudian kalau bisa sebulan, ya, berikutnya diberkati dalam pernikahan. Nah, terus saya tanya, loh kenapa kok secepat itu? Ya, saudara, kan harus ada pelajaran dulu dan lain sebagainya. Lah, mereka ini, saudara, tidak datang dengan sedih, tapi dengan senyum-senyum, saudara. Nah, lalu salah satunya mengaku, "Iya Pak, pacarku sudah berbadan 2. Oh, saya marah, saudara. Kalian ini melakukan dosa, ya, salah di hadapan Tuhan, tidak sedih, ya, berduka cita, mohon ampun di hadapan Tuhan, malah cengengesan." Saya berkata begitu, saudara. Nah, kita melihat ya, saudara, bahwa dosa itu benar-benar membutakan mata, hati, dan pikiran. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, ketika Adam dan Hawa berdosa, atau Daud berdosa, atau siapapun tokoh-tokoh Alkitab yang berdosa, Bapak Ibu, mereka itu sedihnya luar biasa. Ya kan? Mereka menangis kalau perlu, bersedih, malunya luar biasa. Tapi untuk masa kini, kalau Bapak Ibu melihat orang melakukan dosa malah cengengesan, ini benar-benar aneh, saudara. Rusak bener nih dunia ini. Nah, makanya firman Tuhan tadi mengatakan 2 kali Yesus berkata, kamu harus bertobat. Kalau tidak bertobat, kamu akan mengalami nasib yang sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Nah, jadi kita melihat hubungan dengan Tuhan itu menjadi rusak. Ya, bagaimana berani berdoa, berani bertemu dengan Tuhan? Gak mungkin, saudara. Makanya dikatakan mereka bersembunyi, takut. Lalu hubungan dengan sesama. Hubungan dengan sesama. Ketika Adam dan Hawa berdosa, di situ dikatakan saling menyalahkan. Bapak Ibu, ketika Adam ditegur oleh Tuhan Allah, kenapa engkau melanggar perintah yang dikatakan? Maka Adam berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Benar ya, saudara? Lalu Hawa ditanya oleh Tuhan, apa yang kau lakukan ini? Maka Hawa menjawab, ular itu
yang ada di dalam taman ini yang menggoda aku, makanya aku akhirnya berdosa. Kalau seandainya Tuhan bertanya kepada ular, di situ nggak ada ya saudara, saya berandai-andai. Ular, apa yang kau lakukan? Mungkin ular jawabnya gimana Bapak Ibu? Ya salahnya sendiri gitu ya. Walaupun saya menggoda, tapi kalau Adam dan Hawa manusia itu nggak mau mentaati apa yang aku lakukan, kan mereka nggak mungkin berdosa. Ya jadi ya salahnya sendiri mereka mau digoda. Atau mungkin si ular akan berkata ya salahnya Tuhan, kenapa Tuhan ciptakan aku. Nah jadi muter aja ya saudara-saudara. Nggak ada yang berkata ya aku yang salah gitu ya saudara-saudara ya. Nggak ada kejujuran seperti nggak ada. Nah kita lihat, jadi hubungan dengan Allah rusak, ya istilahnya mati rohani. Saudara-saudara putus hubungan dengan Tuhan, dengan sesama juga saling menyalahkan, lalu dengan diri sendiri. Nah dengan diri sendiri ini hubungannya dengan penderitaan yang dialami. Seperti yang tadi Pak Burhan ya, saudara menyampaikan kalau namanya sakit, penyakit, ya itu bisa menimpa siapapun, nggak peduli orangnya. Nah jadi salah satu penyebab atau akibat dari dosa itu namanya penyakit atau penderitaan. Lalu hubungan dengan alam, kita melihat alam itu juga menjadi rusak. Nah di Kejadian 3 kita melihat saudara, tanah itu menumbuhkan berbagai semak duri ya saudara. Dan itu memang benar-benar merepotkan. Ya kalau di tempat saya Wiguna ini, waduh itu jagonya semak duri, rumput liar, tanaman liar saudara. Dibersihin paling seminggu sudah tumbuh lagi. Sampai ada yang sudah memberi obat ya saudara, paling 2-3 minggu tumbuh lagi. Nah sampai kita capek juga ya bersihin terus. Nah jadi saudara, aspek ya semua aspek dalam kehidupan ini menjadi rusak ketika akibat berdosa. Lalu Lukas 15 ayat 3 dan 5 tadi, Tuhan Yesus menekankan 2 kali, kalau tidak bertobat maka pasti binasa. Kalau tidak mengalami hidup yang diubahkan, ya saudara, perubahan, maka pasti binasa. Nah, dimulai dengan konteks historis, di situ dikatakan perbuatan Pilatus, ya, Pontius Pilatus yang sangat mengerikan, yaitu mencampur darah orang-orang Galilea dengan darah korban persembahan. Bayangkan saudara, Pilatus membunuh orang-orang Galilea, lalu darahnya dicampur dengan darah korban persembahan. Wah, ini peristiwa yang sangat mengerikan ya saudara. Nah, kita melihat mundur ke belakang. Ya, pertobatan itu apa sebenarnya? Nah, ini dikhotbahkan oleh Yohanes Pembaptis. Kalau saudara lihat ya di Injil Lukas pasal yang ketiga, dia menekankan ya, dikatakan jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, buah-buah yang sesuai dengan perubahan hidup ya ke arah Kristus, semakin hari semakin seperti Kristus. Nah, kita diingatkan tujuan orang Kristen sebenarnya ini, jadi bukan sekedar beragama Kristen ya saudara, punya nama-nama Alkitab ya, dibaptis selesai, enggak saudara, tapi sebenarnya ada perubahan hidup itu loh yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Nah sebenarnya bulan Desember ini bulan dimana kita introspeksi diri ya, sepanjang hari, minggu, bulan dalam tahun ini kira-kira apa yang sudah kita lakukan ya, perubahan seperti apa yang itu dikehendaki Tuhan dan itu sudah kita lakukan dalam hidup kita saudara. Nah nanti Rabu depan ya merupakan Rabu yang terakhir di tahun ini, kita boleh mengoreksi diri kita ya, perubahan yang seperti apa. Dikatakan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan ya, menghasilkan buah pertobatan itu. Nah di dalam pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman, memang kita berusaha di situ untuk terus bertumbuh dan akhirnya berbuah Bapak Ibu. Nah kalau tidak berbuah, ayat 9 itu jelas, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Ya, kalau hanya dahannya yang dipotong, saudara, seperti pohon-pohon yang ada di pinggir jalan itu ya, akan tumbuh lagi. Betul ya, saudara. Di tetangga juga gitu, pohon mangga ya ditebang, tapi tidak sampai ke akarnya, ya tumbuh lagi saudara.
hanya daun yang banyak, mungkin capek nyapu ya, saya juga capek nyapu di tetangga sebelah, Bapak Ibu Saudara, akhirnya dipotong ya, tapi nggak sampai ke akarnya, masih kelihatan batangnya, saudara. Dan itu tumbuh lagi, sekarang sudah rimbun ya daunnya. Nah, firman Tuhan mengatakan kalau sudah dipotong sampai ke akar pohon, maka pohon itu pasti mati, saudara. Nah, kita bisa melihat Tuhan menghendaki, Yohanes Pembaptis juga menghendaki, hamba Tuhan yang lain juga menghendaki supaya umat Tuhan itu terus menghasilkan perubahan atau pertobatan itu. Nah, lalu ayat 6 sampai 9 ini masih ada hubungannya dengan ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, yaitu tentang perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Ya, coba kita lihat ayatnya. Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Saudara, kita melihat seorang menanam pohon ara di tengah-tengah kebun anggur. Ya, kelihatan aneh ya. Kalau kita melihat sawah seluruhnya padi, tidak mungkin ada di tengah-tengah ada tanaman jagung atau tebu begitu ya saudara ya. Tidak mungkin ada seperti itu. Kalau jagung semua, tebu semua. Tapi kita lihat di sini seorang menanam pohon ara di tengah kebun anggur. Bayangkan saudara, pohon ara ini sudah menghisap sari makanan yang sebenarnya diperuntukkan pohon anggur itu. Dan Tuhan mengatakan sudah 3 tahun harusnya mengeluarkan buah, tapi firman Tuhan mengatakan tidak ada buahnya. Lalu tuannya berkata, tebang saja. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Nah, yang bagus di sini pengurus kebun anggur itu menjawab, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Nah, saudara, kita lihat ya pohon ya wajar di situ dikatakan ada pohon ara di tengah-tengah kebun anggur. Nah, kita melihat menurut hukum Taurat, saudara, Imamat 19 ayat 23 ya. Menunggu 3 tahun sebelum pohon ara itu menghasilkan buah. Nah, menurut hukum Musa harus menunggu 3 tahun lagi sebelum buah itu dinyatakan bersih. Coba kita lihat dulu ya, Imamat ya, pasal yang ke 19 ayat yang ke-23 tadi sampai 25. Apabila kamu sudah masuk ke negeri itu dan menanam bermacam-macam pohon buah-buahan, janganlah kamu memetik buahnya selama 3 tahun dan jangan memakannya. Tetapi pada tahun yang keempat, haruslah segala buahnya menjadi persembahan kudus sebagai puji-pujian bagi Tuhan. Barulah pada tahun kelima, kamu boleh memakan buahnya, supaya hasilnya ditambah bagimu, akulah Tuhan Allahmu. Saudara, lihat tadi di dalam perumpamaan itu, sudah 3 tahun, tuan itu ingin mendapatkan buah, tapi tidak ada. Nah, harusnya setelah 3 tahun, Bapak Ibu, pohon ara itu harus menghasilkan buah. Tapi menurut hukum Taurat memang tidak boleh dimakan. Bahkan tahun yang keempat berbuah pun harus dipersembahkan, kata Alkitab. Barulah tahun kelima boleh dimakan buahnya. Nah, tapi kita belajar di situ, saudara, harusnya 3 tahun menghasilkan buah, tidak menghasilkan buah. Nah, kalau di 3 tahun itu tidak menghasilkan buah, maka akan selamanya pohon ara itu tidak akan menghasilkan buah. Nah, ini kita lihat ya. Walaupun sudah dirawat, pohon ara ini tetap tidak berbuah. Seharusnya sudah berbuah. Akhirnya pohon ara ini merugikan, mengambil gizi dan sari makanan untuk pohon anggur. Nah, akhirnya kesabaran pemilik kebun anggur ini habis. Tadi firman Tuhan mengatakan, tebang saja, untuk apa dia hidup di tanah dengan percuma.
Tapi sekali lagi pengurus kebun anggur berkata, beri kesempatan sampai tahun depan. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, memberi pupuk kepadanya. Beri kesempatan lagi untuk berbuah. Kalau tahun depan pun tidak berbuah, maka boleh ditebang. Nah, saudara, kita bisa melihat pengurus kebun anggur minta waktu dan kesabaran dari Tuhan itu. Sampai dia berkata mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Nah, siapa ini saudara pengurus kebun anggur? Pengurus kebun anggur ini sebenarnya hamba-hamba Tuhan yang berdoa, yang minta kepada Tuhan. Ya, Tuhan harusnya kesabarannya sudah habis begitu ya. Melihat orang-orang yang berdosa tapi nggak mau bertobat katakanlah. Tapi mereka berdoa seolah-olah memohon kesabaran dari Tuhan. Jangan dibinasakan, jangan ditebang dulu, beri kesempatan untuk menghasilkan buah. Nah, saudara, pohon ara ini sebenarnya siapa? Israel atau umatnya? Israel atau umat pilihannya? Nah, mendapat hak istimewa dan tanggung jawab yang besar sebenarnya. Tetapi kita bisa melihat, saudara, Israel tidak berbuah ya waktu itu. Mereka gagal. Nah, lebih spesifik lagi siapa Israel? Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ya, Bapak Ibu, imam-imam, para rohaniwan itu sebenarnya, nah, bagikan pohon ara juga yang banyak daunnya, tapi tidak menghasilkan buah. Kita sudah pelajari itu, ya. Yesus di dalam perjalanan perutnya lapar, ingin makan buah itu, tapi nggak ada, saudara. Israel telah gagal dalam menggabungkan hak dan kewajiban mereka. Mereka berlimpah-limpah di dalam daun, ya istilahnya keagamaan itu, tapi mandul dalam buah kebenaran, saudara. Sampai-sampai Tuhan pernah menegur, percuma mereka memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ya, penuh dengan kejahatan, penuh dengan pemberontakan, penuh dengan kemunafikan. Buat apa, saudara? Yang di luar beda yang di dalam. Nah, ini yang kita lihat perumpamaan yang menceritakan ya saudara keadaan ya kondisi umat Tuhan para rohaniwan pada zaman itu. Nah, apa aplikasinya di dalam hidup kita? Kita juga bagaikan pohon ara sebenarnya. Ya, jangan sampai kita banyak daunnya, saudara. Daun rutinitas, legalitas, keagamaan kita, ya, tapi mandul dalam buah kebenaran. Nah, Tuhan itu menginginkan buah, saudara, yang bisa dinikmati oleh orang lain. Ya, mereka merasakan kemanisan buah itu dari kehidupan kita. Nah, dimanapun kita berada, seharusnya harus menunjukkan buah itu, saudara. Nah, yang pertama, apa yang tidak boleh diganggu gugat? Ya, buah pertobatan itu. Namanya orang Kristen harus berbeda dengan yang non-Kristen. Bapak Ibu, itu yang disebut dengan buah pertobatan itu tadi. Kalau ini sudah nggak bisa ditawar-tawar ya Bapak Ibu. Harus namanya orang Kristen. Tapi yang kedua, ada yang namanya buah roh. Nah, itu bicara sifat karakter Kristus sebenarnya. Ada perubahan ya di dalam kehidupan kita, semakin baik, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Nah, harusnya hidup kita seperti itu. Nah, kesabaran Tuhan itu dibatasi oleh waktu. Nah, seharusnya 3 tahun itu sudah cukup Bapak Ibu. Tapi pengurus tadi sekali lagi berkata, jangan ditebang dulu. Ya, beri kesempatan sampai tahun depan. Nah, kita boleh belajar apa, saudara? Belas kasihan Allah itu memang besar. Tetapi pada akhirnya hari penghakiman akan tiba. Dengan kata lain, kesabaran Tuhan itu akan habis ya, Bapak Ibu. Kalau sudah hari penghakiman, kiamat, berarti kesabarannya kan habis. Nah, artinya masa anugerah harus digunakan untuk bertobat, saudara, dan berbalik kepada Tuhan. Ini yang harus diingat ya. Masa anugerah yang Tuhan masih berikan sampai hari ini seharusnya kita pakai untuk menghasilkan buah pertobatan, lalu buah roh kita hasilkan dalam hidup kita, saudara. Sebelum kita melihat Tuhan itu murka, ya istilahnya kesabarannya habis. Jadi, Bapak Ibu, yang kita lihat di sini, kesabaran Allah berakhir pada hari penghakiman jika orang berdosa tidak mau bertobat.
Waktu yang diberikan Allah adalah satu periode anugerah yang merefleksikan belas kasihannya kepada manusia. Dan kapan itu waktu kesabarannya Tuhan? Sekarang, Bapak Ibu. Sampai ada ayat firman Tuhan mengatakan, pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, jangankan keraskan hatimu. Karena hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi seolah kita hanya memiliki hari ini, gitu ya. Karena hari besok kita tidak tahu apa yang terjadi. Nah, hari ini Tuhan bisa beri kesempatan, kita boleh lakukan sebaik-baiknya, menghasilkan buah pertobatan dan buah Roh Kudus, saudara, supaya terus kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan dan hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sama seperti pengurus kebun yang meminta tambahan waktu 1 tahun kepada pemiliknya. Demikian juga kita dapat mengajukan permohonan untuk bersabar sedikit lagi. Ya, sekali lagi, kita hamba Tuhan, ya anak-anak Tuhan yang sudah bertobat, berubah ini, berdoa ya supaya banyak ya pertobatan yang terjadi. Hamba Tuhanlah yang memohon. Coba kita lihat Roma 10 ayat yang pertama di situ. Paulus berkata, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka, yaitu Israel umatnya, diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Biarlah kerinduan Paulus, keinginan hati Paulus itu menjadi keinginan kita juga ya Bapak Ibu, bahwa kita berdoa supaya banyak orang yang diselamatkan. Mungkin keluarga terdekat kita, keluarga kecil kita, mungkin ada yang belum di dalam Tuhan, rekan-rekan ya, saudara-saudara yang lain, Bapak Ibu. Nah, kita berdoa supaya kita berharap kesabaran Tuhan masih berlaku, anugerah Tuhan masih diberikan, dan pertobatan boleh terjadi di antara saudara-saudara kita. Jadi, perhatian kita adalah untuk kepentingan kekekalan manusia, dan karena itulah kita memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah untuk melakukan kesabaran dan memberikan anugerah. Jadi kita jangan menjadi orang Kristen yang mandul. Oke, sampai di sini dulu 2 bagian ini yang masih berhubungan itu Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Syarif.